Hi everyone. Welcome back to Replay. Bersama gue Fat. Dan gue Arul. Dan kalian siapa? Jadi gimana nih Rul? Udah lama banget kita nggak podcast-podcastan nih. Iya bener banget, terakhir tuh kita episode 1 ya, Ya, itu tahun sekarang, lalu. Iya ya. tahun lalu itu bahas soal musik favorit kita kan. Iya. Ya. Kalau sekarang musik favorit lo apa nih Rul? Gua sekarang lagi dengerin lagunya Replika. Oh, Replika. Dari, aduh gue lupa bandnya tapi Replika judulnya ya. Oke. Kalau lu apa? Kalau aku lagi denger lagu-lagu yang lagi hype. Apa tuh? Kayak contohnya apa? Tahu nggak sih yang di TikTok yang baru-baru ini? Di TikTok baru-baru ini apa ya? Yang penyanyinya cewek. Cewek? Yang mana ya? Yang Olivia Rodrigo loh. Olivia Rodrigo. Iya, yang Yang ini. mana? Bentar, Yang yang ini mana? nih, Yang denger mana? ya. Satu. One night I was bored in bed and thought you on the internet. Ada Kayla. Apa kabar? Kabar. Oke. Kabar baik, aku sampai saudara ini walaupun agak-agak tumbang dikit nih. Tumbang nih. Bang lu. Tumbang ya. Kita kedatangan Kayla. Jadi Kayla ini adalah kembarannya Olivia Rodrigo ya guys. Bener banget. Bantuin nih, bajunya udah albumnya banget nih. Albumnya By the way banget tadi ya. judul lagunya tentang apa nih? Kan nih abis tadi nyanyiin Drop Dead. Oke. Oh, Drop That. Dari Olivia Rodrigo. Oh. Albumnya baru-baru ini tentang mantannya nih. Mantannya yang baru banget putus. Jadi Oh. dia tuh kayak bikin satu album yang mostly beberapa dari lagunya tuh ceritain tentang dia sama mantannya dulu. Kayak dulu nge-stalk mantan, waktu sebelum pacaran nge-stalk dia, Iya. terus kayak gimana putusnya, Iya. kayak mereka pas pacaran gimana. Jadi kayak nge-sharing soal kisah romantisnya ya ke jadiin lagu gitu. Tapi itu masuk ke oversharing gak sih? Masuk sih, karena kayak membagikan hal yang sebenarnya detail-detail yang kita gak perlu, tapi dengan lagu ini malah Iya. jadi art banget. Ya bener. Bener sih. Oversharing artistic ways. Nah, itu dia bener banget. Itu kalau misal lu sering dengerin Olivia Rodrigo nih, lu kayak pernah terinfluence sama Olivia Rodrigo-nya gak? Kayak lu juga mencurahkan keserian ataupun curahan isi hati lu di lagu, di puisi atau apa gitu? Kalau misalkan kayak gitu enggak ya, aku lebih ke oversharing yang biasa aja kayak di medsos. Oh. Curhat-curhat gosip-gosip yang berlebihan. Girls. Yes, ya. Oh gitu. Jadi kayak sebenarnya jangan banget dicontoh ya, karena kita bukannya membuat sebuah masterpiece yang kayak Olivia, tapi kayak malah jatuhnya kayak oversharing yang kayak apa ya, ke medsos, terus orang-orang kayak banyak yang tahu tentang kehidupan kita, yang which is menurut Kebongkar. aku- iya kebongkar. Kayak menurut aku media sosial itu sebenarnya supposed to every people look at us kayak yang bahagia-bahagia. Iya benar. Makanya don't trust media sosial. Bener. Katanya lu tadi pernah lah ya oversharing gitu. Itu menurut lu oversharing tuh kayak kondisi apa sih? Kayak boleh dijelasin nggak? Menurut aku sendiri kayak oversharing tuh kebiasaan manusia untuk menceritakan sebuah detail-detail yang sebenarnya nggak perlu diomongin gitu loh ke orang lain. Kayak misalkan apa ya, soal kisah asmaranya yang bahkan itu supposed to be privacy. Rumahnya di mana? Oh iya. Kemarin makan apa? Iya. Tadi ketemu siapa? Iya, itu kayaknya kayak orang-orang malah jadi stalker loh. Iya bener. Oh iya. Itu ya. Tapi lu tuh sering gak oversharing atau kayak gak sengaja nih tiba-tiba ngerasa kalau tadi tuh barusan oversharing? Sebenarnya aku udah mulai mengurangi ya kayak oversharing aku ini. Tapi kayak zaman-zaman dulu, apalagi waktu zaman SMA, yang dimana kayak masih remaja Iya, gitu, bener. kayak banyak banget cerita, dan malah justru ke orang lain tuh malah jadi oversharing gitu. Kayak misalkan cerita soal permasalahan keluarga, soal percintaan, atau bahkan kayak it's supposed to be secret dari teman. Misalkan Arul ngasih rahasia ke aku kayak malah kadang karena orang itu misalkan kenal Arul, Fat kenal Arul, aku malah kayak tau gak sih Arul kayak gitu. Oh iya. Dan itu malah
berdampak juga ke aku. Dan bener dari situ sih. aku mulai Setuju. mengurangi. Karena semua orang juga gak bisa kita percaya 100% kan. Kita Iya. harus milih-milih kan. Iya benar-benar. Dan cerita yang mau kita sharing itu harus kita pilih-pilih juga. Iya benar Iya, benar benar banget, sih. benar banget. Kita harus tahu gitu dengan siapa kita bercerita, kayak apakah kita bisa mempercayai mereka, atau bahkan kayak soal topik-topik pun kita harus bisa pilih-pilih lagi. Bener, gitu. bener ya. Pernah gak sih lu kayak lu ngalamin oversharing, tapi jangan diceritain cerita oversharingnya, tapi kayak oke. pengalaman lu soal oversharing terus kayak lu nyesel gitu kenapa gue cerita ini ya ke orang ini gitu, pernah nggak? Pernah sih, kayak misalkan cerita ya masalah keluarga yang not supposed to be Iya, orang tahu kan, iya, iya, maksudnya benar, orang nggak perlu benar. tahu gitu Benar, tentang benar, keluarga benar. aku. Tapi gue malah nyeritain itu ke orang yang bahkan temen yang bahkan kayak misalkan lagi ceritain soal keluarga nih, tiba-tiba kayak malah berlebihan, Iya, kayak iya, iya, detail-detail iya, yang iya, iya. sebenarnya nggak perlu. Oke. Benar, Itu benar. malah nyeritain aib keluarga kan, Iya. itu kan nggak baik. Iya iya iya. iya. Oh, Tapi pas lu tahu nih, lu sadar tuh oversharing. Kira-kira apa sih latar belakang atau apa yang mendorong lu tuh ngeceritain itu ke orang-orang yang seharusnya orang-orang tuh nggak tahu? Nah sebenarnya menurut aku sendiri kenapa orang-orang bisa oversharing itu sendiri karena mereka butuh validasi, karena manusia butuh validasi kan. Iya 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 iya. Jadi kayak misalkan nih kayak soal baju aja, milih A atau B, kayak kita pengennya A tapi kayak karena butuh validasi kayak tetep nanyain Bener "Pengen sih. A atau B. Iya sih. Ya, terus udah gitu kalau misalkan alasannya adalah biasanya orang tuh ingin selalu didengar gitu. Oke. Oh itu iya benar sih ya ya. Kurang tempat untuk bercerita juga bisa jadi faktornya nggak sih? Ya. Jadi kayak sebenarnya semua manusia tuh boleh nge-sharing suatu hal, tapi gak boleh berlebihan gitu. Kayak kalau bahkan kalau misalkan kita terus memendam itu malah justru hal yang buruk, karena bahkan akan suatu ketika tuh akan ada titik bom Masanya gitu. Masanya meledak. Iya meledak, dan itu bahkan yang lebih worse. Iya iya iya. Oke. Oh sharing tapi bukan oversharing. Iya. ya, Benar tuh guys. Nih Kay, tadi kan lu cerita kalau misalnya lu tuh dulu oversharing orangnya, tapi sekarang udah mulai sadar. Itu tuh gimana sih cara kita biar bisa ngontrol si oversharing itu? Nah, menurut aku, tips dari aku yang dulu pernah oversharing adalah be honest to yourself. Kalau misalkan kalian tuh ya manusia, kalian bisa melakukan kesalahan dan kalian harus menyadari kalau hal itu tuh buruk. Kayak si oversharing yang kalian lakukan itu buruk dan akan berdampak juga kepada kalian. Karena kalau sesuatu yang berlebihan pun itu gak baik kan. Dan kita tuh bakal dapat konsekuensinya dari apapun yang akan kita lakukan. Kayak misalkan dari oversharing itu sendiri, kayak orang-orang mungkin akan jenuh ke kita, atau masalahnya akan balik lagi ke kita. Iya. Kayak bahkan orang-orang bisa jadi gak percaya sama Oke. kita. Benar Gara-gara benar. takutnya kayak dia oversharing apa-apa disebarin ke orang. Iya, Jadi iya, kayak sih. rasa kepercayaan orang ke kita tuh malah jadi menurun gara-gara itu. Iya iya iya. Jadi kalian pertama adalah harus sadarin kesalahan kalian dan learn from the past. Yes. Dan kalian harus mengontrol, kalian harus punya self control kalian sendiri gitu. Oke. Sendiri. Oke. Gitu. Dan aku juga mau nambahin, mungkin bisa kali ya oversharing kita jadiin sebuah art, sebuah lagu, sebuah film gitu, bagus jadi puisi. tuh. Justru kita bisa dapat cuan dari itu. Betul betul. Gitu. Contohnya kayak siapa? Olivia Olivia Rodrigo. Nah, Ya, itu ya. benar banget Oke. benar banget. Her Twin. Wah gila, ternyata seru juga ya. Ternyata Seru. Padahal coba bahas lagu Olivia Rodrigo tapi malah ke oversharing. Itu bener banget. Ya. Keren sih, daging sih Kayla. Daging sih, Makasih lo atas tipsnya. Terus kita jadi belajar juga gimana Iya. sih cara kita bisa mengontrol si oversharing itu. Ya. Ya, Oke, mungkin buat terakhir kali ya. Ya. Ada gak rekomendasi buat hari ini nih lagu? Lagu untuk hari ini. Ya. Ini lagi pagi-pagi di Yes. kolam Yes. Sunday morning banget. Yes, setuju. Jangan lupa dengerin guys. Yes, Oke, thank you oke, banget ya guys, Kayla thank you udah banget. udah datang di podcast Thank you ini. banget Makasih. juga. Thank you banget ya. Ajak sharing-sharing tentang Oversharing. Oke. Oke. Nah, mungkin Oke, cukup ya. gue Fat. Gua Arul. Oke lah. See you on the next episode of Replay. Bye.